Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi perdagangan internasional. Setelah kita mempelajari materi ini, kita dituntut bisa menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam lain seperti karet. Sementara Indonesia produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara Indonesia menjual karet ke Saudi Arabia. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masuknya barang yang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh 1. Luas daerah, 2. Letak geografis, 3. Iklim. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik sendiri bagi negara lain. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, perbedaan selera. Di sini kita akan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Dan sekarang kita akan membahas tentang hambatan perdagangan internasional. 1. Harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. 2. Bea masuk yang tinggi.
Yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain yaitu 5. Pertentangan politik, 6. Peperangan. Nah, itulah pembahasan kita tentang materi perdagangan internasional. Sekian dari saya, Angelina. Terima kasih. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment.